Rumah Firman Allah, sangat senang bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam pembelajaran firman di hari ini. Doa dan harapan saya semua kekasih Tuhan sehat dan setiap masalah yang sedang engkau alami, engkau mampu mengatasinya. Kekasih Tuhan, jangan pernah berlari dari masalah, hadapi masalah itu. Karena engkau dijadikan bukan pecundang, engkau diciptakan Tuhan menjadi pemenang. Amin. Dan ketika engkau hari ini punya masalah berat dan masalah besar, dan kalau saja engkau butuh didoakan dan butuh tempat sharing, saudara bisa menghubungi saya melalui WA atau nomor HP yang saya biasa kasih di belakang dari pembelajaran firman Tuhan di hari ini. Sebelum kita belajar bersama hari ini, mari kita berdoa bersama-sama, saudara. Bapa yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu hari ini. Kami bisa belajar bersama-sama kembali. Tuntun kami Roh Kudus untuk mengenal firman-Mu, agar kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari, sehingga iman kami tidak gugur di tengah jalan. Nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kasih Tuhan, tema kita hari ini mengenai iri hati. Sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh ada sedikit unsur iri hati kepada sesama kita. Baik di tengah keluarga kita, dengan saudara-saudara kandung, dengan paman, dengan bibi, dengan tante, dengan om, dengan mertua, dengan orang tua, dengan menantu, dengan cucu. Tidak boleh iri hati dengan teman-teman sekerja dan dimanapun saja kita berada. Kita tidak boleh iri hati. Mengapa demikian? Dalam firman Tuhan Yakobus pasal 3 ayat 16, kita baca bersama-sama, dikatakan begini, saudara. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Di mana ada iri hati, maka di situ akan terjadi kekacauan dan juga macam-macam perbuatan jahat yang mengikuti orang-orang yang iri hati. Karena ketika dia iri hati terhadap sesamanya, maka ada upaya dia untuk bersaing dengan sesamanya dengan segala cara. Wah, dia berhasil, dia kaya lebih daripada saya, dia punya rumah mewah dibanding saya. Iri hati. Lalu saya berupaya bagaimana caranya supaya saya melebihi dia. Lalu dengan begitu banyak cara, saudara bisa digoda oleh kuasa gelap. Saudara tiba-tiba jadi orang yang biasa baik menjadi orang yang tidak baik. Mengadakan pencurian di kantor, di perusahaan, korupsi di sana sini, dan saudara akhirnya berhasil mengatasi temanmu yang lebih kaya itu. Kekacauan terjadi, perbuatan jahat bertambah-tambah. Itu sebabnya kita tidak boleh iri hati, saudara, dengan sesama kita. Tidak boleh sama sekali. Ternyata Salomo dalam kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 4 mengatakan bahwa ada orang yang berusaha dengan begitu susah payah dan mengejar kecakapan dalam bidang pekerjaannya dengan tujuan ingin bersaing dengan sesamanya. Itu juga adalah kesia-siaan dan juga usaha seperti menjaring angin. Kita bisa baca dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 4, saudara. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kasih Tuhan, perhatikan baik-baik motivasi kita. Ketika kita mengupgrade diri, ya kita harus mengupgrade diri tentunya. Berpengetahuan lebih dari hari ke hari. Kita sebagai anak Tuhan tidak boleh mandek, saudara. Karena semakin hari dunia semakin bersaing, kompetitor ada di mana-mana. Di semua lini pekerjaan ada persaingan. Sebagai guru, engkau juga akan mengalami persaingan. Karena anak-anak yang zaman dulu engkau ajar sekarang mulai makin belajar, makin pintar, makin cerdas. Saudara tidak boleh ketinggalan zaman, engkau harus mengupgrade diri.
termasuk sebagai yang punya toko, pemilik kios, pemilik usaha. Engkau juga mengupgrade dirimu, tapi bukan iri hati. Ingat, sudah bedakan mengupgrade diri dengan tujuan memperbaiki keterampilanmu, berbeda dengan ketika engkau menambah wawasanmu, mengupgrade dirimu untuk bersaing dengan sesamamu. Engkau tidak mau kalah dari mereka. Itu salah. Karena Salomo berkata itu seperti usaha menjaring angin, kesia-siaan, saudara. Ngapain kita mencari sia-sia? Haleluya. Kembali ke motivasi hati kita, jangan pernah iri hati. Dengan kebahagiaan orang lain, cukupkan apa yang ada padamu, saudara. Tapi ingat, kita boleh tidak bermalas-malasan, karena berkat Allah diberikan kepada semua umat manusia. Ada dua berkat, yaitu berkat khusus dan berkat umum. Nah, berkat umum misalnya matahari, bulan, bintang, hujan, awan, semua manusia diberikan oleh Tuhan, baik yang pendek maupun yang tinggi, hidung mancung, hidung pesek, kulit putih, kulit hitam, orang Nego, orang Afrika, orang Jerman, orang Belanda, orang Indonesia, semua dapat matahari, semua dapat bintang, semua dapat bulan, semua dapat awan, semua dapat hujan. Ada berkat umum. Orang yang bekerja akan mendapat upah, akan dapat hasil. Sebagai anak Tuhan kita tidak boleh mengantuk, dikit-dikit mengantuk, dikit-dikit tidur, dikit-dikit melipat tangan, membaringkan diri, maka kita nggak dapat apa-apa. Saudara. Kita mestinya hidup di dalam kesempatan ini mengupgrade diri. Namun tidak boleh mengupgrade diri karena iri hati dengan sesama kita. Nah, karena ketika kita iri hati, maka di sana mulai ada kekacauan yang akan mengganggu hubungan kita dengan sesama. Di tengah keluarga bisa terganggu, antara saudara bisa terganggu hubungannya, ya kan? Antara teman bisa terganggu karena kita iri hati. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki. Amin. Tuhan memberikan, ya kita kelola dengan baik. Apa saja, sehingga hidup kita benar-benar indah di hadapan Tuhan. Ingat, tadi Salomo berkata bahwa ternyata ada orang yang mengupgrade diri, yang berketampilan lebih daripada orang lain karena dorongan iri hatinya bersaing dengan orang lain. Nah, itu dia dikatakan usaha menjaring angin, kesia-siaan. Ya, dan di balik iri hati tentu ada kekacauan. Yakobus berkata ayat 3:16, ada kekacauan, segala macam perbuatan jahat di situ mulai timbul. Orang iri hati dan kekayaan orang lain, dan tadi saya katakan di awal, maka dia bisa korupsi, dan kejahatan korupsi, mencuri mulai masuk dalam hidupnya. Dosa mencuri ada. Ada orang iri hati karena apa? Karena dia lebih pintar. Ya kan, bagaimana saya pintar? Ya udahlah, caranya saya tidak belajar tapi saya menyontek, bikin kepean dan sebagainya. Aduh, ampun. Saudara tidak boleh iri hati. Iri hati dengan rumah tangga orang lain, kok dia harmonis, sudah mulai bikin supaya rumah tangganya tidak harmonis seperti saudara. Bagaimana caranya? Saudara mulai membuat gosip, memfitnah kiri kanan, dan akhirnya menjatuhkan keluarga tersebut. Nah, saudara iri hati, tidak boleh. Karena di dalam iri hati ada banyak bermacam-macam kejahatan. Hati-hati, saudara. Jagalah hatimu daripada segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupanmu, saudara. Ketika engkau tidak iri hati, maka yang tampil wajahmu bersinar, dan engkau tidak akan merasa minder. Orang punya, silakan bersyukur dengan orang yang punya berhasil. Kalau dia berhasil, kita senang hati, saudara. Kalau dia tidak berhasil, kita susah hati. Itulah jenis anak Tuhan yang baik. Jangan pula, saudara, dia berhasil susah hati, ngomel, ngoceh, dia berhasil begini. Tapi ketika dia susah hati, kita senang-senang. Wah, matilah kau, syukurlah kau. Waduh, saudara, kita nih anak Tuhan, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan.
Kalau kita tidak berhasil seperti mereka, coba tanya, belajar, mengapa engkau berhasil, bagaimana cara engkau bekerja. Boleh bertanya, saudara. Upgrade dirimu. Amin. Sekali lagi, tidak boleh iri hati sebagai anak Tuhan Yesus. Haleluya. Dan ingat, tidak gampang begitu juga karena godaan. Setan terus berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum, mengintimidasi pikiran kita, mengupayakan kita untuk iri hati dengan sesama kita. Kuatkan imanmu, teguhkan imanmu dengan percaya kepada Yesus supaya engkau tidak ada iri hati dengan keberhasilan orang lain. Engkau bersyukur kalau ada orang berhasil di sekitarmu. Engkau juga bersyukur, engkau juga bersyukur ketika engkau dapat berhasil hari ini karena kemurahan Tuhan. Kita berdoa kekasih Tuhan supaya kita tidak iri hati. Bapa yang baik, terima kasih buat firman hari ini datang kepada kami. Tuntun kami Tuhan untuk tidak iri hati kepada sesama kami. Kalaupun ada hari ini di antara anak-anak Tuhan yang mendengar firman hari ini yang masih mempunyai iri hati terhadap keberhasilan sesamanya, entah keluarga, entah saudaranya, entah teman kerjanya, dan itu membuat dia galau, tidak bisa tidur nyenyak, dan memikirkan hal-hal yang jahat untuk dia bersaing, mementingkan diri sendirinya. Ampuni anak-anak-Mu, Tuhan, bawa mereka bertobat kembali. Terima kasih Bapa yang baik. Sekali lagi Tuhan, aku berdoa hari ini untuk anak-anak Tuhan yang sedang sakit. Kekasih Tuhan, jika Engkau hari ini sedang sakit, Engkau membutuhkan doa, dan kau percaya bahwa Yesus mampu melakukannya, menyembuhkan engkau. Pegang bagian tubuhmu yang sakit, saudara. Karena firman berkata Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kuasanya, kasihnya tidak pernah berubah. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang mempunyai iman memegang bagian tubuh yang sakit. Oleh bilu-bilu darah Yesus, sembuhlah sakitmu. Datangi Tuhan, hampiri mereka dalam doa, dalam tidur mereka, dalam nama Yesus. Demikian berdoa untuk saudara-saudara seimanku yang punya masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga. Berikan hikmat baginya Tuhan untuk boleh menyelesaikan satu persatu. Mereka tidak keluar dari masalah, mereka tidak berlari dari masalah, mereka tidak meninggalkan masalah, tapi mereka menyelesaikan masalah yang mereka ada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, jika firman jadi berkat bagi saudara, sharingkan, bagikan kepada saudara seimanmu, keluargamu, supaya mereka mempunyai berkat yang sama. Sama-sama kita semakin hari tertanam, bertumbuh dan berbuah, sehingga buah itu buah yang manis, buah yang lebat, sehingga kerajaan Bapa dipermuliakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.